Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9-10 yang berbicara tentang kepastian keselamatan di dalam Kristus. Kita telah melihat sebelumnya bahwa keselamatan kita didasarkan pada ketetapan Tuhan, yaitu di dalam Kristus kita telah ditetapkan untuk selamat. Dan sekarang kita akan melihat bahwa keselamatan kita didasarkan pada karya Allah melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus di salib. Saya akan membacakan kembali surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9-10. Demikian firman Tuhan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Perhatikan bahwa Rasul Paulus mengatakan keselamatan adalah oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mati untuk kita. Seseorang mungkin bertanya kepada kita, atau mungkin kita bertanya-tanya dalam hati, mengapa Tuhan Yesus harus mati untuk keselamatan kita? Mengapa Tuhan tidak bisa mengampuni kita tanpa Yesus harus mati? Jawabannya adalah, jika Tuhan tidak menghukum dosa, Dia tidak kudus dan tidak adil. Sebagai hakim yang adil atas alam semesta, Dia telah menyatakan bahwa upah dosa adalah maut. Karena kita semua telah berdosa berulang kali, maka kita semua pantas mati, yang pada akhirnya kita harus mengalami pemisahan kekal dari Allah dalam lautan api. Tetapi dalam kasih dan belas kasihan Tuhan yang besar, Allah mengutus Yesus, anaknya yang kekal, untuk menanggung hukuman yang pantas kita terima. Seperti yang dituliskan Rasul Paulus dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas bahwa keselamatan kita tidak didasarkan pada berapa banyak perbuatan baik yang telah kita lakukan, atau berapa banyak jasa yang dapat kita kumpulkan. Sebaliknya, keselamatan kita didasarkan pada ketetapan Allah yang penuh kasih atas kita dan tentang karya Yesus Kristus untuk menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Rasul Paulus menuliskan kabar baik ini di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Atau seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan yang berarti pembebasan dari murka atau kebinasaan yang akan kita alami adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma kepada semua orang yang percaya kepada Yesus dan percaya kepada kematian-Nya untuk dosa-dosa mereka. Mari kita bersyukur, saling meneguhkan, saling menguatkan bahwa di dalam Kristus kita memiliki kepastian keselamatan, sebab di dalam Kristus kita ditetapkan untuk selamat
melalui penebusan atau pengampunan dosa yang dilakukan Kristus dengan kematiannya di atas kayu salib. Haleluya. Tuhan Yesus